Injil, legalisme agama, relativisme ketidakberagamaan. Injil bukanlah agama dan juga bukan ketidakberagamaan, tetapi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Cara ketiga untuk berelasi dengan Allah melalui anugerah. Karena hal ini kita melayani dengan cara yang secara unik, seimbang, yang menghindari kesalahan dari salah satu ekstrim dan memberitakan ketajaman Injil dengan setia. Injil. Cukup mudah untuk berasumsi bahwa jika kita memahami Injil secara akurat dan memberitakannya dengan setia, maka pelayanan kita pasti akan dibentuk olehnya. Tetapi hal ini tidak benar. Banyak gereja menerima doktrin-doktrin dari Injil tetapi tidak memiliki pelayanan yang dibentuk olehnya, berpusat padanya, dan diberikan kekuatan olehnya. Implikasi-implikasi belum mempengaruhi bagaimana gereja melakukan pelayanannya. Visi teologis gereja-gereja tersebut mungkin berasal dari sesuatu yang lain daripada perenungan Injil. Pelayanan yang berpusat pada Injil lebih digerakkan oleh teologi daripada digerakkan oleh program. Untuk mencapainya, kita harus menghabiskan waktu untuk merenungkan esensi, kebenaran, dan pola Injil. Pemisahan antara teori dan praktek adalah perkembangan yang disesali dalam sejarah pemikiran manusia secara umum dan sejarah gereja secara khusus. Keduanya berada dalam hubungan dialogis. Dalam hal ini, teologi dipahami sebagai fide quaerens intellectum. Pelayanan pengertian Kristen. Pemahamannya yang bertujuan agar gereja berpartisipasi secara tepat di dalam drama penebusan Allah. Bagian pertama membahas beberapa diskusi masa kini dan konflik-konflik seputar natur Injil itu sendiri. Pada bagian pertama, teologi Injil, kita akan memperhatikan apakah Injil itu dan apa yang bukan Injil. Di bagian 2, pembaruan Injil, kita merenungkan sejarah dan pola-pola kebangunan rohani. Bagaimana pembaruan Injil yang bersifat individual dan massal terjadi, dan apa yang dihasilkannya. Bagian 1, teologi Injil. Bab 1, Injil bukan segalanya. Apa yang kita maksudkan dengan Injil? Menjawab pertanyaan ini akan sedikit lebih rumit daripada yang sering kita pikirkan. Tidak setiap hal yang diajarkan Alkitab dapat dianggap sebagai Injil. Walaupun dapat dikatakan bahwa semua doktrin yang Alkitabiah merupakan latar belakang yang dibutuhkan untuk memahami Injil. Injil adalah pesan mengenai bagaimana kita telah diselamatkan dari bahaya. Latar belakang dari istilah Injil itu sendiri adalah berita tentang peristiwa yang mengubah kehidupan yang telah terjadi. Markus 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 16 sampai 17, dan pasal 15 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Injil bukan sekedar cara hidup. Injil bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan apa yang telah dilakukan bagi kita dan sesuatu yang harus kita respon. Dalam terjemahan Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani, Septuaginta, kata evangelizo, memberitakan kabar baik, muncul 23 kali. Seperti yang kita lihat di Mazmur 40 ayat yang ke-10, bahasa Indonesia sehari-hari, dalam himpunan umatmu kuwartakan kabar gembira bahwa engkau telah menyelamatkan kami. Istilah tersebut digunakan secara umum untuk memberitakan kabar mengenai sesuatu yang telah dilakukan untuk menyelamatkan dan membebaskan umat dari bahaya.
Dalam Perjanjian Baru, kelompok kata evangelion, kabar baik, evangelizo, memberitakan kabar baik, dan evangelistes, orang yang memberitakan kabar baik, muncul paling tidak 133 kali. Melalui penyelidikan yang cermat terhadap kata-kata Injil, D.A. Carson menyimpulkan hal ini. Karena Injil adalah kabar baik, maka Injil harus diberitakan. Itulah yang harus dilakukan terhadap sebuah kabar. Unsur hakiki pemberitaan dalam khotbah terkadang dalam fakta bahwa pesan intinya bukanlah peraturan etika untuk perdebatan, bukan daftar peribahasa untuk dikagumi dan dipikirkan, bukan teologi sistematis untuk dijelaskan. Walaupun Injil menjadi dasar bagi etika, peribahasa, dan sistematika, namun Injil bukan salah satu dari ketiga hal tersebut. Injil adalah kabar baik. Maka Injil harus diberitakan secara publik. Yang kedua, Injil adalah kabar baik yang memberitakan bahwa kita telah diselamatkan. Dari apa kita telah diselamatkan? Dari bahaya apa kita telah diselamatkan? Pengamatan terhadap kata-kata Injil di Perjanjian Baru menunjukkan bahwa kita diselamatkan dari murka yang akan datang di akhir zaman dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Tetapi murka ini bukanlah kekuatan yang non-personal. Murka ini adalah murka Allah. Kita berada di luar persekutuan dengan Allah. Relasi kita dengannya telah rusak. Dalam penjelasan yang paling cermat terhadap Injil di Alkitab, Paulus menjelaskan murka Allah sebagai masalah terbesar dari kondisi manusia. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 32. Di sini kita melihat bahwa murka Allah memiliki banyak akibat. Latar belakang teks tersebut adalah Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Di mana kutuk Allah ada pada seluruh tatanan ciptaan karena dosa manusia. Karena kita terpisah dari Allah, maka kita merasa terasing secara psikologis dalam diri kita sendiri. Kita mengalami rasa malu dan rasa takut. Kejadian 3 ayatnya yang ke-10. Karena kita terpisah dari Allah, maka kita juga terasing secara sosial dari sesama kita. Ayat yang ke-7 menjelaskan bagaimana Adam dan Hawa harus mengenakan pakaian. Dan ayat 16 berbicara mengenai keterasingan di antara dua jenis kelamin tersebut. Perhatikan juga salih tuduh dalam percakapan mereka dengan Allah di ayat 11 hingga yang ke-13. Karena kita terpisah dari Allah, maka kita juga sering secara fisik dari alam. Sekarang kita mengalami kesedihan, susah payah dalam bekerja, kerusakan fisik, dan kematian. Ayat 16 sampai 19. Bahkan tanah sendiri dikutuk. Ayat 17, lihat Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sejak kejadian di taman tersebut, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi penderitaan, penyakit, kemiskinan, rasisme, bencana alam, peperangan, penuaan, dan kematian. Dan semua berakar dari murka dan kutukan Allah kepada dunia. Ini menjadi kacau dan kita perlu diselamatkan. Tetapi akar permasalahan kita bukanlah relasi-relasi horizontal. Ini walaupun mereka yang terlihat paling jelas, melainkan relasi vertikal. Kita dengan Allah, semua permasalahan manusia pada dasarnya hanya gejala, dan keterpisahan kita dari Allah adalah penyebabnya. Alasan bagi semua penderitaan, semua dampak dari kutukan tersebut adalah bahwa kita tidak didamaikan dengan Allah. Kita melihat hal ini dalam ayat-ayat seperti Roma 5 ayat 8 dan 2 Korintus 5 ayat 20. Oleh karena itu, fokus utama dari penyelamatan umat manusia, hal utama yang akan menyelamatkan kita, adalah memperbaiki relasi kita dengan Allah. Ketiga, Injil adalah kabar baik mengenai apa yang telah Yesus Kristus lakukan untuk memperbaiki relasi kita
dengan Allah. Menjadi seorang Kristen terkait dengan perubahan status. 1 Yohanes 3 ayat 14 menyatakan bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bukan kita sedang berpindah dari maut kepada hidup. Kata kerja yang diterjemahkan menjadi berpindah pada 1 Yohanes 3 ayat 14 adalah metabaino, yang berarti menyeberang. Pada Yohanes 5 ayat 24, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah metabaino dari dalam maut ke dalam hidup." Ayat paralelnya adalah Kolose 1 ayat 13 yang mengatakan bahwa para pengikut Kristus telah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Anaknya. Anda dalam Kristus atau Anda tidak. Anda diampuni dan diterima atau tidak. Anda memiliki hidup kekal atau tidak? Ini sebabnya mengapa Dr. Martin Lloyd-Jones sering menggunakan pertanyaan analisis untuk mengetahui pemahaman dan kondisi rohani seseorang. Dia akan bertanya, apakah Anda sekarang siap untuk mengatakan bahwa Anda adalah seorang Kristen? Dia melakukannya selama bertahun-tahun. Kapanpun dia menanyakan pertanyaan tersebut, orang-orang sering ragu dan kemudian berkata, "Saya tidak merasa bahwa saya cukup baik." Dia menanggapinya seperti ini, "Seketika itu saya mengetahui bahwa mereka masih sedang berpikir menurut diri mereka sendiri. Konsep mereka masih bahwa mereka harus membuat diri mereka cukup baik untuk menjadi seorang Kristen. Itu kedengarannya sangat rendah hati, tetapi merupakan kebohongan iblis. Itu merupakan penyangkalan iman. Anda tidak akan pernah cukup baik. Tidak ada seorang yang pernah menjadi cukup baik. Esensi keselamatan Kristen adalah mengatakan bahwa Dia cukup baik dan saya ada di dalam Dia." Martin Lloyd-Jones, Spiritual Depression, Its Cause and Cure, Grand Rapids, Earthman 1965, halaman 34. Pesan Lloyd-Jones adalah bahwa menjadi seorang Kristen adalah sebuah perubahan dalam relasi kita dengan Allah. Ketika kita mempercayai dan bersandar kepada karya Yesus, maka Ia secara langsung mengubah posisi kita di hadapan Allah, di depan Allah kita, di dalam Dia. Sejak membaca tulisan C.I. Packer yang terkenal yang memperkenalkan buku John Owen yang berjudul Death of Death in the Death of Christ, saya menyukai Allah menyelamatkan orang-orang berdosa sebagai sebuah ringkasan Injil yang baik. Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Allah, Yehova Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi bekerja bersama dengan hikmat, kedaulatan, kuasa, dan kasih untuk memberi keselamatan bagi umat pilihan. Bapa memilih, Anak menggenapi kehendak Bapa dengan menebus, Roh melaksanakan kehendak Bapa, dan Anak dengan membarui, menyelamatkan, melakukan setiap hal, awal hingga akhir, yang mencakup membawa manusia dari kematian dalam dosa kepada hidup dalam kemuliaan, merencanakan, melaksanakan, dan mengomunikasikan penebusan, memanggil dan memelihara, membenarkan, menguduskan, memuliakan orang-orang berdosa, manusia sebagaimana Allah melihat mereka, bersalah, jahat, tidak berdaya, membutuhkan pertolongan, sama sekali tidak dapat melakukan kehendak Allah atau membuat keadaan rohani mereka menjadi lebih baik. Injil bukanlah hasil dari Injil. Injil bukan berkenaan dengan sesuatu yang kita lakukan, melainkan apa yang telah dilakukan bagi kita.
Namun Injil menghasilkan cara hidup yang sepenuhnya baru. Anugerah ini dan perbuatan baik yang dihasilkannya harus dibedakan sekaligus dihubungkan. Injil, hasil-hasilnya, dan implikasi-implikasinya harus dihubungkan satu sama lain secara hati-hati, tidak dicampur adukkan atau dipisahkan. Salah satu dalil Martin Luther adalah kita diselamatkan hanya oleh iman semata, tetapi bukan oleh iman yang tidak berbuah. Maksudnya adalah kepercayaan Injil yang sejati akan selalu dan harus menghasilkan perbuatan baik. Tetapi keselamatan tidak berasal atau disebabkan oleh perbuatan baik. Iman dan perbuatan baik tidaklah pernah boleh dicampur adukkan, juga tidak boleh dipisahkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, Yakobus 2 ayat 14, 17 sampai 18, 20, 22, 24 dan 26. Saya yakin bahwa iman kepada Injil mengarahkan kita kepada kepedulian terhadap orang miskin dan berpartisipasi secara aktif dalam kebudayaan kita. Sebagaimana Luther mengatakan bahwa iman yang benar mengarah kepada perbuatan baik. Tetapi sama seperti iman dan perbuatan baik tidak dapat dipisahkan atau dicampurkan. Maka hasil dari Injil juga tidak pernah boleh dipisahkan atau dicampurkan dengan Injil itu sendiri. Saya sering mendengar orang-orang berkhotbah seperti ini. Kabar baik adalah bahwa Allah sedang menyembuhkan dan akan menyembuhkan dunia dari semua lukanya. Oleh karena itu, tugas Injil adalah melakukan keadilan dan kedamaian dunia. Bahaya dari cara berpikir seperti ini bukanlah bahwa hal-hal tersebut salah, tetapi ia mencampur adukkan akibat dan penyebab. Ia mencampur adukkan apakah arti Injil dan apa yang Injil lakukan. Ketika Paulus berbicara mengenai pembaruan ciptaan, dia menyatakan bahwa langit dan bumi yang baru terjamin bagi kita karena disalib. Yesus membarui relasi kita dengan Allah menjadi anak-anak Allah yang sejati. Roma 8 ayat 1 sampai 25 mengajarkan bahwa penebusan tubuh dan seluruh dunia fisik terjadi ketika kita menerima adopsi kita. Sebagai anak-anaknya, kita memiliki warisan masa depan yang terjamin. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dan 18. Kolose 1 ayat 12, 3 ayat 24, Ibrani 9 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Dan karena warisan tersebut dunia dibarui. Masa depan adalah milik kita karena karya Kristus diselesaikan di masa lalu. Maka kita tidak boleh memberikan kesan bahwa Injil hanyalah sebuah program rehabilitasi ilahi bagi dunia, melainkan karya substitusioner yang telah diselesaikan. Kita tidak boleh menunjukkan bahwa Injil terutama adalah bergabung dengan sesuatu program kerajaan Kristus, melainkan menerima sesuatu karya Kristus. Jika kita melakukan kesalahan ini, maka Injil menjadi keselamatan dengan perbuatan baik, bukan keselamatan karena iman, seperti yang ditulis oleh J.I. Packer. Injil memberikan kita solusi bagi permasalahan ini, penderitaan dan ketidakadilan. Tetapi ia melakukannya dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang paling dalam dari manusia, permasalahan relasi manusia dengan penciptanya. Dan kecuali kita sudah mengerti dengan jelas bahwa solusi dari permasalahan pertama ini bergantung pada penyelesaian dari permasalahan kedua, maka kita akan salah memahami pesan tersebut dan menjadi saksi palsu Allah. Pertanyaan yang berhubungan dengan hal itu adalah apakah Injil dikabarkan dengan melakukan keadilan? Alkitab telah berulang kali mengatakan bahwa Injil dikabarkan melalui khotbah, dan akal sehat memberitahu kita bahwa semua perbuatan baik
meskipun penting sebagai sesuatu yang menyertai khotbah, tetapi tidak dapat membawa manusia kepada pengetahuan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Francis Schaeffer menyatakan bahwa relasi sesama orang Kristen menjadi kriteria yang dipakai dunia untuk menilai apakah pesan mereka benar atau tidak. Maka komunitas Kristen adalah apologetika yang menentukan. Akan tetapi perhatikan sekali lagi relasi antara iman dan perbuatan baik. Yesus berkata bahwa komunitas yang mengasihi adalah keharusan agar dunia mengetahui bahwa Allah yang mengutusnya. Yohanes 17 ayat 23 bandingkan dengan 13 ayat 35. Membagikan milik kita dengan sesama kita dan orang yang miskin adalah tanda yang kuat bagi orang-orang yang belum percaya. Lihat relasi antara kesaksian dan saling berbagi dalam Kisah Para Rasul 6 dan 4 ayat 31 sampai 37. Tetapi semua perbuatan baik meskipun mewujudkan kebenaran-kebenaran Injil dan tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan Injil, namun tidak seharusnya dicampur adukkan. Maka pada dasarnya Injil adalah kabar mengenai karya Kristus bagi kita. Itulah mengapa dan bagaimana Injil adalah keselamatan oleh anugerah. Injil adalah kabar baik karena berbicara mengenai keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Injil adalah kabar baik yang menciptakan kehidupan kasih, tetapi kehidupan kasih itu sendiri bukanlah Injil. Injil memiliki dua musuh yang setara dan berlawanan. Bapak gereja kuno Tertullian berkata, sama seperti Yesus disalibkan di antara dua pencuri, maka Injil pernah disalib di antara dua kesalahan ini. Apakah kesalahan-kesalahan yang sedang dirujuk oleh Tertullian ini? Saya sering menyebut mereka sebagai agama dan ketidakberagamaan. Istilah teologisnya adalah legalisme dan antinomenianisme. Istilah lain untuk menjelaskan mereka adalah moralisme dan relativisme atau pragmatisme. Kedua kesalahan ini terus-menerus berusaha merusak pesan tersebut dan mencuri kuasa Injil dari kita. Legalisme berkata bahwa kita harus hidup kudus dan baik supaya dapat diselamatkan. Antinomenianisme berkata bahwa karena kita telah diselamatkan, kita tidak harus hidup baik dan kudus. Inilah ujung tombak Injil. Perbedaan yang sangat jelas antara legalisme, antinomenianisme, dan Injil sangat penting bagi bekerjanya kuasa yang mengubah kehidupan dari Roh Kudus. Jika pesan Injil kita mirip seperti Anda harus percaya dan hidup benar untuk dapat diselamatkan, atau Allah mengasihi dan menerima setiap orang sebagaimana adanya mereka, maka kita akan menemukan pemberitaan yang kita lakukan tidak menghasilkan karya transformatif yang mengubah identitas, membentuk hati seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Jika kita hanya mengkhotbahkan doktrin dan etika umum dari kitab suci, kita bukan sedang mengkhotbahkan Injil. Injil adalah kabar baik bahwa Allah telah memberikan keselamatan bagi kita melalui Kristus untuk membawa kita ke dalam relasi yang benar dengannya, dan pada akhirnya menghancurkan semua akibat dosa dalam dunia. Dapat dikatakan bahwa untuk memahami hal ini, siapa Allah, mengapa kita membutuhkan keselamatan, apa yang telah Dia lakukan bagi kita harus memiliki pengetahuan mengenai ajaran-ajaran dasar seluruh Alkitab. J. Gresham Machen berbicara mengenai doktrin Allah dan doktrin manusia yang alkitabiah sebagai presuposisi Injil. Ini artinya pemahaman mengenai Tritunggal, inkarnasi Kristus, dosa asal dan dosa secara umum adalah niscaya.
Jika kita tidak memahami bahwa Yesus bukan hanya seorang yang baik, tetapi juga pribadi kedua dari Tritunggal, atau kita tidak memahami apakah arti murka Allah, maka tidak mungkin memahami apa yang telah dilakukan Yesus di salib. Bukan hanya itu, Perjanjian Baru juga terus-menerus menjelaskan karya Kristus dalam istilah-istilah Perjanjian Lama, imam, korban, dan covenant. Dengan kata lain, kita tidak boleh hanya mengkhotbahkan Alkitab secara umum. Kita harus mengkhotbahkan Injil. Meskipun demikian, orang-orang yang mendengarkan pesan itu perlu juga memahami Alkitab secara umum. Jika tidak, mereka tidak akan memahami Injil. Semakin kita memahami seluruh pengajaran Alkitab, semakin kita akan memahami Injil. Dan semakin kita memahami Injil, kita akan semakin melihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Pengetahuan yang alkitabiah dibutuhkan bagi Injil dan berbeda dari Injil, tetapi seringkali menggantikan tempat Injil ketika Injil tidak dihadirkan, sehingga orang-orang salah memahami identitasnya. Injil memiliki pasal-pasal. Jadi, Injil adalah kabar baik. Injil bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan sesuatu yang telah dilakukan bagi kita. Sesederhana itu. Tetapi ketika kita bertanya seperti kabar baik tentang apa? Atau mengapa itu merupakan kabar baik? Maka kekayaan dan kompleksitas Injil mulai muncul. Gunakan kata-kata jika diperlukan. Kalimat populer yang mengatakan beritakan Injil, gunakan kata-kata jika diperlukan bisa membantu, tetapi juga menyesatkan. Jika Injil berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan untuk diselamatkan, maka Injil dapat dikomunikasikan baik melalui perbuatan yang perlu diteladani, maupun perkataan. Tetapi jika Injil berkenaan dengan apa yang telah Allah lakukan untuk menyelamatkan kita dan bagaimana kita dapat menerimanya melalui iman, maka Injil hanya dapat diekspresikan melalui perkataan. Iman tidak dapat muncul tanpa pendengaran. Inilah sebabnya mengapa kita membaca dalam Galatia 2 ayat 5 bahwa ajaran sesat membahayakan kebenaran Injil, dan mengapa Filipi 1 ayat 16 menyatakan bahwa pikiran seseorang harus diyakinkan oleh kebenaran Injil. Efesus 1 ayat 13 juga menyatakan bahwa Injil adalah firman kebenaran. Efesus 6 ayat 19 dan Kolose 1 ayat 23 mengajarkan bahwa kita memberitakan Injil melalui komunikasi verbal, khususnya khotbah. Ada dua cara dasar untuk menjawab pertanyaan apakah Injil itu. Jawaban pertama, memberikan kabar baik yang alkitabiah mengenai bagaimana Anda dapat dibenarkan dengan Allah. Ini sama dengan memahami pertanyaan di atas sebagai apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan. Jawab kedua, memberikan kabar baik yang alkitabiah mengenai apa yang Allah lakukan sepenuhnya dalam sejarah melalui karya keselamatan Yesus. Ini sama dengan memahami pertanyaan di atas sebagai pengharapan apa yang ada bagi dunia. Jika kita memahami pertanyaan tersebut dengan pemahaman pertama yang lebih bersifat individualistik, maka yang kita jelaskan adalah bagaimana seorang berdosa dapat didamaikan dengan Allah yang suci dan bagaimana hidupnya dapat diubah. Itu merupakan pesan pada individu. Jawaban itu dapat diuraikan menjadi siapa Allah? Apakah dosa itu? Siapa Kristus? Dan apa yang Dia lakukan? Dan apakah iman itu? Pada dasarnya itu semua adalah proposisi. Jika kita memahami pertanyaan di atas dengan pemahaman kedua mengenai semua hal yang akan Allah lakukan dalam sejarah, maka yang kita jelaskan adalah dari mana dunia berasal, apa yang salah dengannya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Ini merupakan pesan pada dunia. Jawabannya dapat diuraikan menjadi penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Inilah bab-bab dalam alur
sebuah kisah. Seperti yang akan kita lihat pada bagian berikutnya, tidak ada cara tunggal untuk memberitakan Injil yang alkitabiah. Tetapi saya mendesak saudara untuk berusaha secermat mungkin dalam memberitakan Injil. Bahayanya kalau menjawab hanya pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Tanpa pertanyaan kedua, pengharapan apa yang ada bagi dunia? Adalah bahwa pertanyaan pertama dapat mendukung konsep Barat bahwa agama ada untuk menghasilkan produk-produk rohani yang memenuhi kebutuhan rohani manusia agar bisa bebas dari rasa bersalah dan belenggu perbudakan. Pertanyaan pertama tidak berbicara banyak mengenai kebaikan, ciptaan, atau perhatian Allah bagi dunia material. Maka konsep seperti ini dapat membuat pendengarnya melihat kekristenan sebagai usaha melarikan diri dari dunia. Tetapi bahaya dalam memahami Injil sebagai kisah yang hanya berbicara tentang pembaruan dunia. Bahkan lebih besar lagi, Injil yang seperti ini memberitahu para pendengar mengenai rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, tetapi tidak memberitahu mereka bagaimana caranya berdamai dengan Allah dan menjadi bagian dari rencana tersebut. Bahkan saya berani berkata bahwa tanpa pesan yang pertama, maka pesan kedua bukanlah Injil. J.I. Packer menulis perkataan ini. Beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam teologi biblikal dan eksegesis kanonis kontemporer telah membawa ketepatan baru kepada pemahaman kita terhadap seluruh kisah Alkitab mengenai bagaimana rencana Allah untuk memberkati Israel dan melalui Israel kepada dunia, mencapai puncaknya di dalam dan melalui Kristus. Tetapi saya tidak melihat cara untuk bisa menyangkal bahwa setiap kitab Perjanjian Baru, apapun tugas lain yang mungkin sedang dikerjakan dengan satu cara atau cara lain terkait dengan pertanyaan utama Luther. Bagaimana seorang berdosa yang lemah, jahat, dan bersalah menemukan Allah yang murah hati? Juga tidak dapat disangkali bahwa kekristenan yang sejati hanya benar-benar dimulai ketika penemuan itu terjadi. Dan terkait dengan perkembangan-perkembangan modern yang telah mengisi wawasan kita dengan metanarasi besar dan menyimpangkan kita dari pergumulan, pertanyaan Luther dalam kerangka pribadi, perkembangan-perkembangan modern itu menghalangi sekaligus menolong kita dalam menghargai Injil. Tetapi kisah penebusan kosmis Alkitab tetap merupakan latar belakang yang penting untuk membantu seseorang didamaikan dengan Allah. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan menggabungkan kedua jawaban dari pertanyaan, apakah Injil itu? Sehingga kebenaran-kebenaran Injil bisa dijadikan suatu kisah yang memiliki pembagian pasal daripada hanya disajikan sebagai sejumlah proposal. Pendekatan naratif yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan pendekatan proporsional memberikan jawabannya. Bagaimana kita mengkomunikasikan Injil kepada seseorang dengan cara ini? Jujur percakapan untuk memberitakan Injil kepada seorang dengan menggunakan pembagian-pembagian pasal dari sebuah kisah. Di dalam Alkitab, istilah Injil berarti pemberitaan mengenai apa yang Yesus Kristus telah lakukan untuk menyelamatkan saya. Melalui penggunaan istilah ini dalam Alkitab, kita perlu memperhatikan bahwa pasal 1, Allah dan penciptaan, 2, kejatuhan dan dosa, dan 4, iman. Dalam pengertian yang ketat bukanlah Injil. Pasal-pasal ini adalah prolog dan epilog. Simon Get-Hercol menyatakan bahwa Paulus dan para penulis Injil menganggap kabar baik memiliki 3 unsur dasar: identitas Yesus sebagai anak Allah dan Mesias, kematian Yesus bagi dunia, bagi dosa, dan pembenaran, pendirian, pemerintahan Allah, dan ciptaan baru. Maka Injil dimasukkan dalam bab 3 dengan 3 judulnya: inkarnasi, substitusi, dan restorasi.
Pasal 1 mengenai Allah dan pasal 2 mengenai dosa, membentuk latar belakang informasi yang sangat penting bagi pemahaman tentang makna dari pribadi dan karya Yesus. Dan pasal 4 membantu kita memahami bagaimana kita harus merespon keselamatan dari Yesus, akan tetapi masuk akal dan alamiah untuk merujuk kepada keempat bab tersebut sebagai Injil. Bab 1, kisah Injil, dari mana kita berasal? Kebenaran Injil dari Allah yang esa dan relasional. Bab 2, mengapa segala sesuatu menjadi salah? Kebenaran Injil karena dosa, perbudakan, dan hukuman. Bab 3, kisah Injil, apa yang akan memperbaikinya? Kebenaran Injil, Kristus, inkarnasi, substitusi, restorasi. Bab 4, kisah Injil, bagaimana saya dapat dibenarkan? Kebenaran Injil melalui iman, anugerah, dan kepercayaan. Dari mana kita berasal? Jawab, Allah. Ada satu Allah. Dia tidak terbatas dalam kuasa, kebaikan, dan kekudusan, tetapi dia juga adalah pribadi yang mengasihi. Allah yang berbicara kepada kita dalam Alkitab, dunia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ciptaan Allah. Kejadian pasal yang pertama. Allah menciptakan semua hal, tetapi mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa dia menciptakan dunia dan kita? Jawabannya membuat pemahaman Kristen mengenai Allah menjadi dalam dan unik. Walaupun hanya ada satu Allah, di dalam kebenaran, ke dalam keberadaan Allah ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah Allah yang setara dan yang telah mengasihi, memuja, melayani, dan menikmati satu sama lain sejak kekekalan. Jika Allah adalah satu pribadi, maka dia tidak akan mengenal kasih hingga dia menciptakan keberadaannya yang lain. Dalam kasus tersebut, kasih dan komunitas tidaklah esensial bagi karakternya. Itu bisa muncul kemudian, tetapi Allah adalah Tritunggal. Maka kasih, persahabatan, dan komunitas bersifat intrinsik baginya dan ada pada inti dari semua realitas. Maka Allah yang Tritunggal lah yang menciptakan kita. Yohanes 1 ayat 1 hingga yang keempat. Tetapi dia tidak menciptakan kita untuk mendapatkan sukacita dari kasih dan pelayanan yang mutual, karena dia telah memilikinya. Sebaliknya, dia menciptakan kita untuk membagikan kasih dan pelayanannya, sebagaimana kita mengetahui dari Yohanes 17 ayat 20-24. Pribadi Tritunggal mengasihi dan melayani satu sama lain. Mereka berorientasi kepada pribadi yang lain. Dan Allah menciptakan kita untuk hidup dengan cara yang sama, untuk membagikan sukacita dan kasih yang Allah ketahui dalam dirinya. Dia menciptakan sebuah dunia yang baik, yang dia pedulikan, sebuah dunia yang penuh dengan manusia yang dipanggil untuk menyembah, mengetahui, dan melayani dia, bukan diri mereka sendiri. Mengapa semua menjadi salah? Jawab, dosa. Allah menciptakan kita untuk memuja dan melayaninya dan mengasihi orang lain. Dengan menghidupi cara ini, kita akan menjadi sepenuhnya bahagia dan menikmati sebuah dunia yang sempurna. Sebaliknya, seluruh umat manusia berbalik dari Allah, memberontak melawan otoritasnya. Sebagai ganti hidup bagi Allah dan sesama kita hidup egois karena relasi kita dengan Allah telah rusak. Maka semua relasi yang lain dengan manusia yang lain, dengan diri kita sendiri, dan dengan dunia ciptaan juga rusak. Akibatnya adalah pembusukan dan kerusakan rohani, psikologi, sosial, dan fisik. Semua hal rusak. Pusat tidak dapat menahan. Anarki menjangkiti dunia. Sekarang dunia berada di bawah kuasa dosa. Dosa menghasilkan dua akibat. Akibat pertama adalah perbudakan rohani. Roma 6 ayat 15-18. Kita mungkin percaya kepada Allah atau kita tidak percaya, tetapi kita tidak pernah membuatnya menjadi pengharapan, kebaikan, atau kasih kita yang terbesar. Kita mencoba mempertahankan kendali kita atas hidup kita dengan hidup
demi hal-hal yang lain, untuk uang, karir, keluarga, ketenaran, cinta, seks, kekuasaan, kenyamanan, tujuan sosial, dan politis, atau sesuatu yang lain. Tetapi akibatnya selalu berupa kehilangan kendali, sebuah bentuk perbudakan. Setiap orang harus hidup untuk sesuatu yang lain, dan jika sesuatu itu bukan Allah, maka kita diatur oleh sesuatu yang deminya kita hidup, dengan bekerja keras untuk mencapainya dengan ketakutan. Jika hal itu terancam, kemarahan jika hal itu dihalangi, dan kekecewaan besar jika hal itu hilang. Maka penulis novel David Foster Wallace tidak lama sebelum dia mati bunuh diri mengucapkan perkataan ini kepada para wisudawan Kenyon College tahun 2005. Setiap orang menyembah. Satu-satunya pilihan yang kita dapatkan adalah menyembah apa? Dan alasan yang mendesak untuk memilih Allah tertentu atau hal yang rohani untuk disembah. Apapun yang kalian sembah akan memakan kalian hidup-hidup. Jika kalian menyembah uang dan benda-benda, jika hal-hal itu adalah tempat kalian meletakkan makna hidup yang sesungguhnya, maka kalian tidak akan pernah memiliki rasa cukup. Tidak pernah kalian merasa berkecukupan. Sembahlah tubuh dan kecantikan dan daya tarik seksual, dan kalian akan selalu merasa jelek. Dan ketika waktu dan usia mulai muncul, kalian akan mati jutaan kali sebelum orang-orang akhirnya berduka untuk kalian. Sembahlah kekuasaan, maka kalian akan berakhir dengan merasa lemah dan takut, dan kalian akan membutuhkan kekuasaan yang lebih besar atas orang lain untuk membuat kalian mati rasa terhadap ketakutan kalian sendiri. Sembahlah intelektual kalian agar terlihat pintar, maka kalian akan berakhir dengan merasa bodoh. Tetapi hal yang berbahaya dari bentuk-bentuk penyembahan ini adalah hal-hal ini tidak disadari. Ini adalah setelan bawaan, default. Akibat dosa yang kedua adalah penghukuman. Roma 6 ayat 23. Kita bukan hanya sedang menderita karena dosa, kita bersalah karena dosa. Kita sering berkata, baiklah, saya tidak terlalu rohani, tetapi saya adalah orang yang baik dan itulah yang paling penting. Tetapi apakah demikian? Bayangkan seorang wanita, seorang janda miskin, dengan seorang putra tunggal. Dia mengajar putranya menjalani kehidupan yang dia sendiri ingin jalani, selalu mengatakan kebenaran, bekerja keras, dan membantu orang miskin. Dia menghasilkan sangat sedikit uang, tetapi dengan tabungan yang sedikit dia dapat menyekolahkan putranya di perguruan tinggi. Bayangkan ketika putranya diwisuda, putranya tersebut hampir tidak pernah berbicara dengannya lagi. Kadangkala putranya itu mengirimkan kartu Natal, tetapi tidak mengunjunginya. Putranya tidak menjawab panggilan telepon atau surat-suratnya, tidak berbicara kepadanya. Tetapi putranya hidup seperti apa yang dia ajarkan kepadanya. Jujur, rajin, dan murah hati. Akankah kita mengatakan hal ini dapat diterima? Tentu saja tidak. Bukankah kita akan berkata bahwa dengan menghidupi kehidupan yang baik, tetapi mengabaikan relasi dengan orang yang kepadanya dia berutang akan segala sesuatu, dia sedang melakukan sesuatu yang salah? Dengan cara yang sama, jika Allah menciptakan kita dan kita berutang akan segala sesuatu kepadanya, namun kita tidak hidup baginya, walaupun kita menghidupi kehidupan yang baik, itu tidaklah cukup. Kita semua memiliki utang yang harus dibayar. Apa yang akan memperbaikinya? Kristus. Pertama, Yesus Kristus memperbaikinya melalui inkarnasinya. C.S. Lewis menulis bahwa jika ada Allah, kita pasti tidak berhubungan dengannya, seperti orang di lantai 1 sebuah bangunan berhubungan dengan orang di lantai kedua. Kita berhubungan dengannya seperti Hamlet berhubungan dengan Shakespeare. Kita, tokoh-tokoh cerita, dapat mengetahui cukup banyak mengenai sang penulis, tetapi hanya sampai batasan
di mana penulis tersebut memilih untuk memberikan informasi mengenai dirinya dalam drama tersebut. Akan tetapi, menurut pandangan Kristen, kita percaya bahwa Allah melakukan lebih dari sekedar memberikan informasi kepada kita. Banyak penggemar kisah detektif dan novel misteri, Dorothy Sayers, menyatakan bahwa Sayers adalah salah satu dari wanita pertama yang masuk ke Oxford University. Tokoh utama dalam kisahnya, Lord Peter Wimsey, adalah seorang detektif aristokrat dan pria yang tidak menikah. Pada satu bagian dalam novel-novel tersebut, seorang tokoh muncul, Harriet Vane. Dia digambarkan sebagai salah satu dari wanita pertama yang lulus dari Oxford. Dan sebagai seorang penulis novel misteri, akhirnya dia dan Peter jatuh cinta dan menikah. Siapakah dia? Banyak orang percaya Sayers melihat ke dalam dunia yang telah dia ciptakan, jatuh cinta kepada pahlawannya yang kesepian, dan memasukkan dirinya sendiri ke dalam kisah tersebut untuk menyelamatkan Peter. Sangat menyentuh. Tetapi itu tidak sama hebat atau sama luar biasanya bila dibandingkan dengan realitas inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Allah melihat ke dalam dunia yang telah Dia ciptakan dan melihat keterhilangan kita dan berbelas kasihan kepada umatnya. Dan Dia memasukkan dirinya ke dalam sejarah manusia sebagai tokoh utamanya. Yohanes 3 ayat 16. Pribadi kedua dalam Tritunggal, Anak Allah datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia, Yesus Kristus. Cara kedua, Yesus memperbaiki adalah melalui substitusi. Karena kesalahan dan hukuman kita, Allah yang adil tidak dapat sekedar mengabaikan dosa-dosa kita. Merasa menyesal tidaklah cukup. Kita tidak akan pernah mengizinkan seorang hakim di dunia membiarkan seorang penjahat lepas hanya karena dia menyesal. Bukankah kita juga seharusnya mengharapkan hakim surgawi yang sempurna melakukan hal yang sama? Bahkan ketika kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita, kita tidak dapat mengampuni begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. Jika seseorang melukai kita dan mengambil uang atau kebahagiaan atau reputasi kita, kita dapat membuat mereka membayar kita kembali atau mengampuni mereka, yang berarti kita menanggung sendiri harga tersebut tanpa pembayaran. Yesus Kristus hidup secara sempurna, salah satunya manusia yang pernah melakukannya. Ibrani 4 ayat 15. Pada akhir hidupnya dia layak mendapatkan berkat dan penerimaan. Pada akhir hidup kita, karena setiap kita hidup berdosa, kita layak mendapatkan penolakan dan hukuman. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi ketika waktunya telah genap, Yesus menggantikan tempat kita di kayu salib, menerima penolakan dan hukuman kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita dapat menerima berkat dan penerimaan yang layak dia terima. 2 Korintus 5 ayat 21. Tidak ada yang lebih menyentuh pikiran daripada seorang yang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Dalam novel Charles Dickens yang berjudul A Tale of the City, dua orang, Charles Darnay dan Sidney Carton, keduanya mencintai wanita yang sama, Lucia Manette. Tetapi Lucy memilih untuk menikah dengan Charles. Kemudian selama Revolusi Prancis, Charles dimasukkan ke dalam penjara dan menanti hukuman mati di guillotine. Sidney mengunjungi Charles di penjara, membiusnya dan mengakibatkan orang membawa Charles keluar penjara. Ketika seorang penjahat perempuan muda yang juga dihukum mati menyadari bahwa Sidney mengambil tempat Charles, dia heran dan meminta Sidney memegang tangannya agar bisa mendapat kekuatan. Perempuan muda itu sangat tersentuh oleh pengorbanan substitusioner yang dilakukan Sidney. Meskipun pengorbanan itu bukan untuknya, ketika kita menyadari bahwa Yesus melakukan hal yang sama bagi kita, itu mengubah segala cara kita melihat Allah, diri kita sendiri, dan dunia. Cara ketiga, Yesus memperbaiki semuanya adalah melalui pemulihan, restorasi. Akhir atas segala sesuatu yang telah menjadi salah dalam dunia.
Pertama kali Yesus datang dari surga ke dunia, dia datang dalam kelemahan untuk menderita bagi dosa-dosa kita. Tetapi kali kedua dia datang, dia akan menghakimi dunia, mengakhiri semua kejahatan, penderitaan, pembusukan, dan kematian. Roma 8 ayat 19-21, 2 Petrus 3 ayat 13. Ini berarti bahwa keselamatan Kristus bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita dapat menghindari rasa sakit kutukan di dunia fisik. Tetapi tujuan akhir adalah pembaruan dan restorasi dunia material dan penembusan jiwa dan tubuh kita. Vinod Ramachandra memperhatikan betapa unik pandangan ini di antara agama-agama dunia. Maka keselamatan kita tidak terletak pada pelarian dari dunia ini, melainkan dalam mengubah dunia ini. Anda tidak akan menemukan pengharapan bagi dunia dalam sistem agama atau filsafat manusia. Visi yang ada dalam Alkitab bersifat unik. Itulah sebabnya mengapa ketika seseorang berkata bahwa ada keselamatan dalam iman lain, saya bertanya kepada mereka, keselamatan apa yang sedang Anda bicarakan? Tidak ada iman yang memberitakan janji keselamatan kekal bagi dunia, seperti yang dilakukan salib dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya dapat dibenarkan? Jawab, iman. Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit kembali dari kubur. Dengan iman kepadanya, dosa-dosa kita dapat diampuni dan kita dapat diberikan jaminan hidup kekal bersama dengan Allah dan akan dibangkitkan dari kematian seperti Kristus. Jadi, apa artinya percaya beriman? Pertama, itu berarti memahami apa arti keselamatan dengan iman. Percaya kepada Kristus tidak berarti bahwa masa lalu kita diampuni. Memulai hidup baru dan harus mencoba lebih keras untuk hidup lebih baik daripada yang kita lakukan di masa lalu. Jika hal ini adalah pola pikir Anda, maka Anda masih beriman kepada diri sendiri. Anda adalah juru selamat diri Anda sendiri. Anda mengandalkan usaha-usaha moral dan kemampuan Anda untuk berdamai dengan Allah. Tetapi hal ini tidak akan berhasil. Tidak ada orang yang hidup sempurna. Bahkan perbuatan terbaik Anda dinodai oleh motivasi yang egois dan tidak murni. Injil adalah ketika kita percaya kepada Kristus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat yang pertama. Menempatkan iman kita kepada Kristus bukanlah berusaha lebih keras. Itu artinya memindahkan iman kita dari diri kita sendiri dan menempatkan iman itu kepadanya. Itulah artinya berseru, Bapa, terimalah saya. Bukan karena apa yang telah saya lakukan atau akan lakukan, melainkan karena apa yang telah Yesus lakukan menggantikan saya. Ketika kita melakukan hal itu, kita diadopsi ke dalam keluarga Allah dan diberikan hak untuk menerima kasih-Nya yang kekal. Yohanes 1 ayat 12-13. Hal kedua yang harus diingat bahwa yang menyelamatkan kita bukan kualitas iman, melainkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Mudah berasumsi bahwa diselamatkan oleh iman, berarti Allah sekarang akan mengasihi kita karena kedalaman pertobatan dan iman kita. Tetapi berbahaya bila membuat diri kita sendiri sebagai juru selamat. Bukankah Yesus bukan seberapa besar iman kita, melainkan objek iman kita lah yang menyelamatkan kita. Bayangkan dua orang naik pesawat. Orang yang satu hampir tidak memiliki keyakinan akan kemampuan pesawat atau pilot dan dipenuhi ketakutan dan keraguan. Orang yang lain percaya penuh kepada pesawat dan pilot. Mereka berdua masuk ke dalam pesawat itu, terbang ke suatu tujuan dan turun dengan selamat. Yang satu memiliki iman 100 kali lipat lebih banyak kepada pesawat itu daripada orang yang lain. Tetapi mereka sama-sama selamat. Bukan seberapa besar iman mereka, melainkan objek iman mereka. Pesawat dan pilot yang menjaga mereka dari menderita luka dan tiba dengan selamat di tujuan mereka. Iman yang menyelamatkan bukanlah berupa tingkatan kepastian psikologis. Iman merupakan tindakan yang dikehendaki, yang dalamnya kita bersandar pada Yesus. Kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Dia, karena Dia memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Markus 8 ayat 34, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Hubungan yang benar antara Injil dengan semua pelayanan. Selalu ada bahaya di mana para pemimpin gereja dan pendeta memahami Injil hanya sebagai tolak ukur
isi doktrinal minimum yang harus dipegang untuk menjadi seorang Kristen. Sebagai akibatnya, banyak pengkhotbah dan pemimpin didorong oleh pemikiran untuk mengajarkan doktrin yang lebih dalam atau bentuk spiritualitas yang lebih dalam, atau sakramen dalam komunitas atau pemuritan yang lebih dalam, atau penyembuhan psikologis atau keadaan sosial dan keterlibatan budaya. Salah satu alasan adalah kemunculan spesialisasi. Ketika gereja bertumbuh dan bertambah tua, secara alamiah manusia akan memperdalam keberagaman topik dan disiplin pelayanan. Tetapi kecenderungan ini dapat menyebabkan kita kehilangan pandangan terhadap keseluruhan. Walaupun kita mungkin memiliki bidang pelayanan yang cenderung menjadi fokus kita, Injil menjadi pemersatu dari semua yang kita lakukan. Setiap bentuk pelayanan didorong oleh Injil, didasarkan oleh Injil, dan merupakan hasil dari Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang tidak terbatas, maka Injil mampu memikul beban sebagai hal utama dalam gereja. Mungkin sebuah ilustrasi dapat membantu. Bayangkan Anda berada dalam sebuah orkestra dan Anda mulai bermain, tetapi suaranya mengerikan karena alat-alat musiknya tidak selaras. Masalah itu tidak dapat diperbaiki hanya dengan menyelaraskan satu alat musik dengan alat musik lainnya. Apalagi ketika setiap orang menyelaraskannya dengan orang di sebelahnya, karena setiap orang akan menyetelnya dengan sesuatu yang berbeda. Tidak, mereka harus menyetelnya secara tepat kepada suatu sumber penyetel nada yang sama. Kita sering mencoba menyetel diri kita untuk selaras dengan setiap hal dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar hal ini dijelaskan sebagai menjadi seimbang. Tetapi pertanyaan yang harus dijawab adalah, seimbang menurut apa? Disetel menurut apa? Ini tidak dimulai dengan menyetel diri kita dalam relasi dengan personal dan lingkungan kita. Kita harus terlebih dahulu disetel ulang kepada Allah. Jika sebuah unsur pelayanan tidak dilihat sebagai hasil dari Injil, maka kadangkala hal itu dapat disalah mengerti sebagai Injil itu sendiri, dan akhirnya menggantikan Injil dalam khotbah dan pengajaran gereja. Konseling, bimbingan rohani, melakukan keadilan, terlibat dalam kebudayaan, instruksi, doktrinal, bahkan penginjilan dapat menjadi hal utama menggantikan Injil. Dalam kasus seperti itu, Injil seperti yang diuraikan di atas tidak lagi dipahami sebagai mata air dinamika sentral yang darinya semua hal lain berasal. Injil tidak lagi menjadi pusat khotbah, pemikiran, atau kehidupan gereja. Hal-hal baik lainnya telah menggantikannya. Sebagai akibatnya, jumlah pertobatan mulai merosot karena Injil tidak dikhotbahkan dengan keyakinan yang kuat sehingga bisa membuka rahasia tersembunyi di dalam hati. 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25. Dan memberikan pengertian akan realitas Allah kepada orang-orang percaya dan yang tidak percaya, meskipun itu berlawanan dengan kehendak mereka. Karena Injil adalah kekayaan yang tidak terbatas, maka Injil mampu memikul beban sebagai hal utama dalam gereja. Kata Petrus 1 ayat 12, dan konteksnya menunjukkan bahwa para malaikat tidak pernah lelah melihat dan meneliti keajaiban Injil. Injil dapat dikhotbahkan dari kisah-kisah, tema-tema, dan prinsip-prinsip yang tidak terhitung banyaknya dari seluruh Alkitab. Tetapi ketika khotbah Injil dicampurkan atau disahkan dari usaha-usaha lain dari gereja, khotbah berubah menjadi sekedar nasihat sesuai dengan program gereja atau sebuah tolak ukur etika yang alkitabiah atau instruksi yang bersifat informatif, mencakup nilai-nilai dan kepercayaan. Ketika hubungan yang tepat di antara Injil dan aspek pelayanan yang lain bermasalah, keduanya menderita kerugian. Injil pertama-tama dan terutama adalah proklamasi berita. Injil adalah kabar yang menciptakan kehidupan kasih, tetapi kehidupan kasih bukanlah Injil. Injil bukan setiap hal yang kita percayai, lakukan, atau katakan. Injil harus dipahami sebagai kabar baik dan bukan kabar mengenai apa yang harus kita lakukan, melainkan apa yang telah dilakukan.
Injil adalah laporan mengenai karya Kristus demi kita, keselamatan yang digenapi bagi kita. Sementara itulah Injil anugerah. Namun kita akan melihat di dalam bagian selanjutnya fakta bahwa Injil adalah berita tidak berarti, bahwa Injil hanyalah pesan yang sederhana. Satu ukuran cocok untuk semua, bukan slogan yang bisa dipakai dalam memahami Injil.